Kita jumpa lagi di episode kedua, dan untuk kali ini saya akan bercerita tentang hal-hal yang berkaitan dengan kelahiran di kampung saya. Bagaimana ketika seorang bayi lahir, tentunya akan menyenangkan bagi kedua orang tuanya, tetapi juga ada kebiasaan-kebiasaan, adat-adat, budaya, dan juga tradisi yang melengkapi proses kelahiran tersebut. Apa saja kebiasaannya, apa saja tradisinya? Simak terus, mari kita bahas. Proses kelahiran merupakan salah satu proses yang dilalui oleh setiap manusia tentunya, dan ini akan erat kaitannya dengan kebiasaan ataupun tradisi yang ada dalam sebuah lingkungan. Karena seiring berkembangnya zaman, kita hidup bertetangga, kita hidup bersosial, kita hidup dengan lingkungan. Otomatis ketika proses kelahiran pun ini akan berkaitan dengan lingkungan dan lain-lain. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang proses kelahirannya. Proses lahiran seorang ibu. Biasanya di kampung saya itu dibantu oleh bidan desa ataupun bidan yang memang dari awal kita berkonsultasi, dari awal kita kontrol tiap bulan seperti itu. Jadi biasanya sekarang ini sudah dibantu bidan atau bahkan bisa ke puskesmas dan klinik, juga bahkan rumah sakit. Tapi kebanyakan itu ke bidan, baik itu bidan di desanya maupun tadi bidan yang memang langganannya. Nah, fenomena ini sudah terjadi begitu lama begitu, tapi sebelum ini, sebelum bidan itu biasanya dibantu dengan ada yang istilahnya paraji. Jadi sebelum bidan itu dibantunya sama paraji. Nah, kalau lahiran di bidan biasanya, karena kan HPL-nya udah ada nih, hari perkiraan lahir atau apa ya HPL itu ya. Pokoknya kan ketika jelang HPL atau terjadi sesuatu, misalkan kontraksi yang begitu hebat, biasanya si calon ibu ini akan dibawa ke bidan, ke tempat bidan praktek atau ke puskesmas atau ke pusat-pusat pertolongan medis lainnya gitu kan. Nah, yang biasa dilakukan itu yang jarang sekali disorot di sinetron ataupun di film-film gitu. Biasanya kalau misalkan mau ke bidan, mau ke tempat bidan berada itu, kita bawa perlengkapan banyak sekali. Ada yang bawa termos, terus juga jangan lupa juga ember, jangan lupa juga samping apa ya, kain. Di sana itu samping, kain buat anaknya, terus juga dan lain-lain. Nah, selain itu juga kalau di saya biasanya itu yang mau punya anak itu sudah nyiapin pependil. Apa itu pependil? Pependil itu semacam wadah dari tembikar dari tanah merah itu ya, dari tanah ya, untuk nanti digunakan untuk menyimpan dan nantinya mengubur ari-ari si bayi begitu. Jadi udah ada pependilnya, istilahnya pependil kalau di daerah saya. Di daerah kamu apa? Boleh di komen. Nah, terus satu yang ini lagi, biasanya ketika mau lahiran itu sudah menyiapkan karpet ya, itu ya sasarap namanya, sasarapnya amparan buat di kasur itu biasanya warna merah hati. Itu khas sekali ya, jadi karpetnya warna merah hati. Terus juga biar anti air ya gitu ya, jadi nggak tembus air. Nantinya biasanya dipakai buat dijadikan spray gitu ya, buat lahiran nanti gitu. Jadi si ibu lahiran di atas karpet itu biar nggak tembus ke ranjang, entah di bidannya ataupun di tempat-tempat lahirannya gitu. Itu yang khas.
Oke, si anak sudah lahir nih, alhamdulillah selamat. Terus juga proses diadani, terus juga diikomati. Saya kurang begitu paham ya, di mana ada di kanan atau komat di kiri atau seperti apa ya, saya juga agak-agak lupa kalau ini. Yang jelas diadani begitu keluar, begitu brojol, terus dipangku sama bapaknya, terus ya bapaknya siapa lagi gitu kan. Ya biasanya bapaknya, kalau bapaknya misalkan nganclong itu merantau, itu ya entah mertua lelakinya atau siapapun yang memang sadar bahwa si anak ini diadani, gitu kan kalimat ilahiyah pertama. Nah, setelah beres ini, ketika lahirannya di tempat praktek bidan, biasanya itu kita diberi waktu minimal paling cepat itu 6 jam gitu ya. Ini sepengalaman saya 6 jam, atau bahkan bisa sampai si ibunya bisa kuat berjalan gitu kan, buat pulang gitu. Saya kurang paham juga aturannya seperti apa, berapa jamnya. Mungkin ini lebih cocoknya dijelaskan bukan sama pencerita ya, tapi sama tenaga ahli medis begitu, yang lebih paham berapa jamnya gitu. Yang jelas kemarin si Sky, anak saya itu yang kedua, itu cuma 6-7 jam lah di bidan, setelah itu pulang. Nah, ketika si anak pulang nih, biasanya di rumahnya sudah disiapkan ya, yang tadi kan ari-arinya sudah dimasukin pependil, terus juga kasurnya biasanya sudah disiapkan, terus kamarnya disiapkan. Kalau di daerah saya itu masih ada aja yang di kamarnya tuh udah siap-siap sapu lidi. Sapu lidinya tidak yang gede yang biasa dipakai di halaman gitu, tapi syarat aja gitu, beberapa batang lidi, terus diikat biasanya, terus ditaruh di dekat si bayi nantinya, atau bahkan ditempel di temboknya. Kalau zaman saya dulu gitu kan, ditempel di tembok sapu lidi. Terus juga ada, saya belum menemukan padanan bahasa Indonesianya apa ya, panglai itu apa ya, yang konon katanya pertumbuhan ini bisa menghalau gangguan dari makhluk gaib begitu. Jadi ada panglai, ada sapu lidi, terus juga Quran. Quran ini diletakkan di tempat dekat kepala si bayi. Yang lucunya kalau dibaca aja enggak tapi diletakkan katanya biar mengusir makhluk gaib. Mana bisa, yang jelas mendingan dibaca. Tapi namanya juga tradisi ya, namanya juga kebiasaan. Jadi kalaupun tidak Quran utuh ya, itu yasinan tuh ya, yasin ya, buku yasin yang biasanya kita dapat dari tahlilan 40 hari mengenang wafatnya siapa gitu kan, itu ditaruh di sana gitu. Jadi ironi ya, kelahiran disandingkan dengan foto orang yang meninggal gitu. Ya, terus juga yang lucu nih, yang unik sekali di daerah saya itu sudah biasanya itu si bayi ketika ditinggal, dalam artian ibunya mandi lah, ibunya kemana gitu, konon katanya harus diselimuti kolor bapaknya. Kolor itu celana ya, celana kolor bapaknya. Konon katanya ketika itu dilakukan, si bayi merasa terlindungi, merasa diselimuti, merasa selalu dijaga oleh bapaknya. Apakah benar seperti itu? Dan gimana kebiasaan di daerah kalian? Oh ya, tadi kita cerita tentang pependilnya. Setelah pulang ini, biasanya setelah bayinya pulang ini, si pependil itu diisi ari-ari. Terus juga yang baru saya tahu kemarin ini,
Nah, si ari-ari ini dibumbui banyak gitu kan, ada garam lah, ada cabe, terus juga asem, gula dan lain sebagainya. Konon kalau misalkan asamnya jangan banyak-banyak, nanti anaknya Hasem Budi itu apa ya, jadi jutek judes gitu kan, nasi goreng ina alatnya gitu. Makanya harus pas gitu bumbunya. Gulanya kebanyakan juga nanti amis daging katanya. Amis daging itu gampang terkena penyakit kulit ya gitu. Apalagi ya, oke, kalau kalian ingat boleh di komen. Oh iya, sebelum ke hal lain, itu setelah pulang biasanya kita, si suami ini harus nyuci darah, terus juga kotor ya, terus juga pokoknya bekas-bekas lahiran ini kita cuci. Kain-kain samping tadi kita cuci, dan biasanya itu tidak di mesin cuci atau di rumah, kita nyucinya ke sungai, kita nyucinya ke kali, kita nyucinya ke walungan besar, sungai besar begitu. Jadi itu sangat-sangat dianjurkan oleh suaminya. Kalaupun nyuruh orang lain atau terpaksa sama orang lain, biasanya si orang yang mencuci bekas lahiran ini dispesialkan dengan dikasih pakaian, dikasih baju, atau dikasih sesuatu yang memang sewajar sepantasnya gitu. Karena kan itu kan udah nyuciin ya kotor gitu, kalau kata orang sudah kotor istri kita, kotor ibu dari jabang bayi ini ya. Makanya ketika nyuruh orang ya perlakukan dengan sepantasnya, dengan sebaik-baiknya gitu. Hal ketiga tentang fakta-fakta kelahiran yang ada di kampung saya itu peran serta paraji. Apa itu paraji? Paraji itu adalah, kalau di saya itu biasanya wanita yang sudah paruh baya begitu, biasanya ngebantu ibu yang baru lahiran untuk pertama mengurusi bayinya, yang kedua juga mengurusi ibunya, tapi tidak mengurusi suaminya. Tidak mengurusi suami si ibu yang lahiran ini, enggak gitu ya. Anaknya sama ibunya saja. Mengurusi bayinya ya mulai dari, kan ada ini pasangan-pasangan yang memang ketika baru lahir itu belum bisa mandiin si bayinya gitu, belum bisa. Jadi si paraji ini yang bantu mandiin bayinya. Terus juga biasanya ketika air susunya belum keluar itu dibantu juga, entah pijat seperti apa. Saya sebenarnya ingin belajar memijat supaya air susunya keluar, tapi saya mengurungkan karena di kampung saya belum terbiasa paraji cowok. Gitu ya. Terus juga ketika ada paraji ini, oh ya, si bayi juga dibedong itu diikat ya, di apa ya, pokoknya pakai kain seperti itu supaya posisi si bayinya nyaman gitu, merasa terlindungi gitu. Terus juga, nah di saya itu ada yang namanya budaya atau tradisi ngagebrag. Jadi misalkan setelah mandi nih atau sebelum mandi nih, si bayi itu ditaruh di kasur atau ya di kasur gitu kan. Tiba-tiba si emak parajinya ini menggebrak dekat si bayinya, ya gebrak gitu kan, gebrak ya ini sebenarnya hanya syarat saja, simbolis saja, nggak benar-benar dengan penuh tenaga ngegebrak, bukan ke bayinya juga, ke pinggirnya. Konon katanya supaya bayinya nggak kagetan tuh. Percaya nggak percaya sih, tapi ya begitu adanya, digebrak terus pakai, kalau yang saya dengar itu ya, sing benghar, sing alus milik, ulah kagetan, ulah gampang ngering ya. Nah kan kayak gitu. Jadi
digebrak-gebrak kayak gitu. Entah berapa kali saya kurang paham gitu ya, kurang paham berapa kali, pokoknya ada budaya seperti itu. Terus juga tadi mijet ibunya di saya itu, di saya itu ada istilah diungkil, entah apa ngerti lah ya tamah sok mengerti, boleh komen tadi diungkil, pokoknya dipijat, dibenerin lagi. Jadi kan kalau udah lahiran itu katanya ini turun dan lain sebagainya. Ini mungkin secara medis tidak diperbolehkan, tapi yang jelas itu yang terjadi di kampung gitu. Tapi ya sejauh ini sih ya aman-aman aja ya, mungkin karena si bapak jadi si ibu Pak Raji ini juga udah paham juga mungkin ya. Terus juga kalau dulu itu banyak sekali ibu hamil tuh diulah, jangan makan ini, jangan makan itu. Kalau sekarang sih udah kesininya lebih modern lagi. Oke, yang berikutnya yang saya ingin highlight dari proses dan juga tradisi kebiasaan ketika ada momen kelahiran di kampung saya, yaitu tentang 1 minggu pasca kelahiran. Nah, biasanya tadi kan Pak Raji mengurusi itu hampir tiap hari atau sesuai jadwal yang sudah disepakati antara si emak Pak Raji dengan si ibu yang melahirkan ini, bisa tiap hari bahkan. Nah, setelah 1 minggu atau ditandai dengan tanggalnya bekas ari-ari yang ada di pusat, yang ada di udel si bayi itu kan, itu namanya pulak pusir kalau di saya. Berarti kan tanggal terus copot itu kan. Nah, si pusirnya ini, si bekas ari-arinya ini, nah biasanya ada sebagian orang yang udah disatuin saja sama open deal tadi, sama ari-ari si bayi tadi untuk kemudian dikuburkan. Ada juga tradisi yang ini cukup aneh nih dan cukup, kalau bagi saya sih jorok ya gitu ya, tapi dipercaya bagi sebagian orang bahwa si pusir si bayi ini bisa dijadikan obat turun panas ya, atau semacam itu. Ketika si bayinya demam, terus si pusirnya ini direndam air, terus airnya diminumkan atau seperti apalah gitu ya. Konon katanya bisa mengobati hal itu, tapi kalau saya pribadi sih ya enggak, jorok lah gitu kan, mendingan dikubur aja. Nah, di momen 7 harinya ini selain ditandai pulak pusir, juga ada proses namain anak. Nah, zaman dulu itu menamai anak itu ya cukup sakral juga. Biasanya bisa itu nanyain nama itu, kalau enggak ke keluarga yang dianggap pinter gitu kan, bisa juga ke ustadz, bisa juga ke kiai, bisa juga ke orang-orang yang memang dianggap bisa menamai dengan baik gitu. Tapi kalau sekarang kan itu sudah jadi hak veto, hak prerogatif bapaknya gitu. Terserah mau namain apa. Nah, namun fenomena nama ini memang kalau zaman dulu itu biasanya padu wae gitu kan, padu wae apa ya, seenaknya gitu kan. Tiba-tiba ada mak runtah itu kalau dalam bahasa Sunda sampah, dalam bahasa Indonesia sampah gitu kan. Kalau runtah itu bahasa Sunda, masa dinamain sampah. Terus juga dulu itu ada yang namanya Bapak Honda itu kan, tiba-tiba jadi merek motor gitu kan, aneh kan. Sekenanya aja kalau dulu itu misalkan gara-gara anak-anaknya sebelumnya meninggal, terus nih anak ketiga jadinya baru ketemu nih, jadi temu itu dalam bahasa Sunda dipanggih, jadi namanya si panggih gitu, aneh kan.
momen 7 hari ini selain sejalan dengan menamai bayi ini, ada yang dinamakan babacakan kalau di daerah saya, babacakan. Jadi kita mengumumkan anak ini namanya siapa dengan tradisinya, dengan kebiasaannya, dengan budayanya, yaitu membagi-bagikan makanan. Kalau zaman saya kecil dulu biasanya itu makanannya berupa ya makan gitu kan, nasi dengan lauknya, terus juga ada uangnya sekedarnya, gopek lah. Kalau zaman sekarang udah 2000 gitu. Terus juga di nasi itu biasanya ada kertasnya, sekarang udah printan, udah ada printan, udah foto gitu kan. Itu nama anaknya, misalkan siapa, Aja ini gitu kan, tanggal lahir berapa, lahir dengan selamat, lahirnya sendiri sih, selamat sama bapaknya gitu. Gitu kan. Jadi ini dibagikan ke tetangga-tetangga ya, ke anak-anak gitu kan, ke anak-anak tetangga, bocah-bocah gitu kan. Makanannya dimakan, terus namanya ya sebagai pengumuman bahwa si bayi ini sudah dinamai gitu. Nah biasanya setelah dinamai, di momen ketika pulang pusir, ketika udah tanggal gitu kan, si ari-ari ini juga ditanam. Ini juga berbagai versi. Ada yang kalau zaman dulu itu harus di dekat pengimaman masjid gitu. Bukan di dalamnya, itu di luar, tapi segaris lurus dengan pengimaman masjid atau musola gitu kan. Pengimaman itu ya tempat imam gitu. Jadi di luarnya dikeduk, digali, terus ditanam di sana gitu. Tapi kalau sana sekarang sih lebih simpel lagi, modern ini. Paling dekat rumah, dekat kamarnya gitu. Jangan jauh-jauh. Nah ini juga kalau mengikuti kebiasaan dan biasanya dipandu paraji tadi gitu kan, itu biasanya si pependil ini, si ari-ari ini juga ditanam ini semacam dedaunan atau pohon apa gitu ya. Jadi berbentuk pohon, sekendinya itu sebagai akarnya, sebagai umbinya pohon ke atas. Nah nanti ini dibawa, proses membawa ari-ari ini juga banyak sekali prosesnya. Kalau zaman saya itu zaman anak kedua ya, dinamai, namanya ditulis di kertas, terus ada lilin juga, lilinnya dinyalakan, terus sambil dibaca-bacanya, didoain gitu kan. Di atas lilin tersebut diputar-putar namanya, terus kertas namanya juga dimasukkan ke kendi juga. Nah kita membawa si kendi tersebut dari rumah ke tempat penguburan itu juga banyak caranya. Itu ada yang harus digendong pakai kain, pakai arisan gitu kan. Terus juga ada yang bahkan si bapaknya harus pakai daster dan lain sebagainya. Itu tradisinya unik nih di penguburan hari-hari ini. Gimana di kamu? Di kalian gimana? Ada yang lebih unik lagi, boleh di komen ya. Nah tadi kan ada yang dipayungin, terus hingga akhirnya hari-harinya dikubur begitu. Jadi seminggu atau 7 hari ataupun ketika pulang usir, ada yang namanya ngubur hari-hari. Berikutnya yang kelima itu ada yang namanya, kalau di kita sih, di saya tuh namanya neang orok. Neang orok tuh ya melihat atau nengok lah gitu, nengok, mengucapkan selamat atas kelahiran bayinya. Dan biasanya itu bawa buah tangan, bawa apapun itu gitu kan, semampunya. Cuma yang jadi masalah ini ada kebiasaan begini. Jadi padahal kalau misalkan mau nengok ya nengok aja gitu kan, nggak perlu bawa apapun gitu. Tapi jadi kebiasaan bahwa sesuatunya ini jadi wajib gitu. Apalagi ada sistem macam hutang yang tidak tertulis gitu ya. Jadi misalkan saya nengok si A, dan ketika saya lahiran, si A itu merasa berkewajiban nengok saya lagi gitu. Apalagi dengan bawaannya apa dulu, dia bawa apa ya. Nah yang jadi masalah kan
ini bukan jadi masalah ya, ini keuntungan, bukan keuntungan apa ya, positifnya ini ya kita membentuk lingkungan yang akhirnya saling peduli begitu. Tetapi negatifnya ya, contohnya gini, ketika ada yang nengok dan itu orang kaya, saya jadi berpikir, aduh semoga barang bawaannya jangan yang terlalu mahal, pusing pas ngembaliinnya gitu kan. Pas saya harus nengok ulang ke dianya gitu. Kalau di saya tuh ya budayanya seperti itu. Jadi yang namanya nengok bayi, terus juga undangan pernikahan juga jadi hutang gitu kan, seperti itu. Nah berikutnya, momen yang selalu diingat di kampung saya atau kebiasaan itu kebiasaan moyan. Nah moyan ini berarti ngejemur anak. Ya nggak saya juga pas matahari lagi bagus-bagusnya sinar matahari pagi begitu, si anak dibawa di luar biar kena sinar matahari gitu, dibuka semua bajunya, ditelentangin, terus juga ditengkurepin gitu, jadi biar merata di seluruh kulitnya. Kayaknya ini di semua tempat juga begitu, jangankan bayi gitu, kita ada yang tua apalagi kemarin zaman COVID harus moyang, harus jemur. Nah yang terakhir, fenomena kelahiran di kampung saya gitu kan, itu ketika 40 hari si bayi itu ada yang dinamakan nyukur. Jadi nyukur rambutnya, entah biasanya ini dibotakin karena geleh gitu rambutnya, biji gitu, rambut dari lahir. Nah biasanya juga momen 40 hari ini diisi, kalau di saya itu kan seperti saya bilang di episode sebelumnya, di saya itu NU sekali gitu. Jadi momennya ya ini sholawatan, terus atau juga namanya asrakalan ketika bayi dikelilingin, terus juga nanti dicukur rambutnya secara simbolis gitu. Itu biasanya asrakalan atau apa ya itu. Pokoknya seperti itu, 40 hari momen kelahiran ya selalu ada perayaan-perayaan seperti itu. Nah, itu dia beberapa fakta-fakta ataupun hal-hal yang ada di kampung saya. 7 hal tadi momen kelahiran. Bagaimana proses kelahiran di kampung kalian? Boleh kita share di sini. Oke, saya Jajan, sampai jumpa di episode Cekas berikutnya.